mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat para pejuang Syamil Quran yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang toharoh. Toharoh merupakan salah satu syarat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah yang mewajibkan kita suci. Ya, di antaranya adalah ibadah sholat, ibadah membaca Quran, kemudian juga ibadah haji ataupun ibadah umroh. Maka kita harus mengenal betul, memahami betul tentang toharoh, ya, baik itu terkait dengan teori maupun pelaksanaannya, gitu ya. Baik, pada hari ini kita akan uraikan beberapa hal. Yang pertama, kita perlu sampaikan dulu apa yang disebut sebagai toharoh atau kesucian. Jadi kalau kita bicara toharoh atau kesucian, ada dua hal yang perlu kita sucikan atau yang kita perlu bersihkan. Dua hal ini itu kadangkala kita memahaminya dengan cara yang keliru, ya. Karena dua hal ini itu serupa tapi tak sama, ya. Beda cara memperlakukan dan beda pula cara kita membersihkan. Kalau kita bicara kesucian, maka kita perlu satu, membersihkan najis. Najis itu bisa yang datang dari diri kita atau bisa yang datang dari pihak lain, ya. Apakah itu manusia, apakah itu hewan atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua, yang perlu kita bersihkan adalah hadas, ya. Hadas ini sudah barang tentu dia yang menempel pada diri kita akibat dari aktivitas yang kita lakukan, ya, baik itu nanti hadas kecil atau hadas besar. Jadi kalau kita bicara najis, maka dia bicara fisik najis. Ya, kalau kita bicara najis, kita bicara fisik najis, ya. Apakah itu nanti najis ringan, najis sedang atau najis berat. Yang kedua, itu yang disebut sebagai hadas. Hadas itu adalah hukum, ya. Hukum yang menempel pada diri kita. Ya, kalau kita sudah buang air kecil atau BAK atau BAB, kemudian kita sudah istinja, sudah membersihkan, kita baru membersihkan najisnya. Kita belum mengangkat hadasnya. Hadasnya adalah hadas kecil, gitu ya. Itu adalah hukum yang menempel dari aktivitas BAK dan BAB yang kita lakukan. Kemudian juga ada nanti hadas besar, ya. Di antara sebabnya adalah ketika ada hubungan badan, kemudian mimpi basah, atau berakhirnya masa haid dan masa nifas, ya, dan hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Ya. Baik, berikutnya tadi kita sempat uraikan secara singkat, kalau tentang fisik najis, ada 3 jenis yang sudah kita hafal, sudah kita ingat sejak dulu, ya. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat, ya. Ini 3 entitas ini beda masing-masing cara membersihkan, gitu ya. Kemudian tadi berkaitan dengan hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar, ya. Kalau najis ringan, najis sedang dan berat itu punya cara membersihkan masing-masing. Begitu pula dengan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu diangkat atau dibersihkan dengan wudu, ya. Sementara kalau hadas besar itu dibersihkan dengan mandi junub atau mandi janabah. Dalam kondisi seseorang tidak bisa berwudu, ya, baik karena tidak ada air atau terhalang menggunakan air, atau karena air lebih diperlukan untuk keperluan yang lebih utama, keduanya, baik itu berwudu atau mandi junub, bisa digantikan oleh tayamum, gitu ya. Baik, kita uraikan dulu tentang najis, ya. Baik, yang perlu kita kenal terkait dengan najis secara bahasa artinya kotoran, ya. Adapun secara istilah adalah hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang itu tercegah dari melakukan sholat, karena kita tidak bisa melakukan sholat kalau misalnya masih ada najis yang menempel pada diri kita, pada pakaian kita, atau pada tempat kita melakukan sholat, gitu ya. Selanjutnya, hukum najis dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama, najis boleh kita sentuh. Najis boleh kita sentuh, ya. Ini berbeda pada doktrin Yahudi, mereka mengatakan bahwa najis tidak boleh disentuh, ya. Jadi kalau ada kulit yang kena najis atau ada pakaian yang kena najis, maka bagian itu harus dipotong atau harus digunting, gitu. Ya, ini tentu agama yang sangat sangat membahayakan, ya, jika kemudian dipraktekkan di lingkungan kita. Sementara Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, ya,
Artinya agama kita dalam syariat boleh menyentuh najis untuk membersihkan gitu. Yang kedua, bahwa najis itu harus dibersihkan sebagai syarat kita beribadah. Baik itu ibadah sholat, ibadah i'tikaf, kemudian tawaf, sa'i, termasuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, bahwa najis dalam agama kita itu haram dimakan. Jadi tidak boleh seseorang itu mengkonsumsi najis. Ya. Yang keempat, haram untuk istinja. Artinya, apapun yang berupa kotoran najis tidak boleh kita pakai jadi alat untuk membersihkan najis. Karena kita dalam Islam selain boleh menggunakan air, boleh menggunakan tanah, debu, ya, kemudian kulit kayu, ranting, dan lain sebagainya. Media-media selain air dan tanah itu boleh digunakan. Kalau istilah fikihnya istijmar. Namun dari media-media itu kita tidak boleh menggunakan sesuatu yang bersumber dari najis. Pernah suatu ketika saat Nabi itu buang air kecil, ya, kemudian ada sahabat yang mengulurkan beberapa buah batu, kemudian ada kotoran yang mengeras gitu ya. Kemudian Nabi mengambil batu dan membuang yang kotoran yang mengeras tadi. Kata Nabi bahwa kotoran itu tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk beristinja atau beristijmar. Ya. Selanjutnya, najis itu haram diperjualbelikan. Jadi apa saja yang berupa najis dalam agama kita itu haram diperjualbelikan. Gitu. Ya. Selanjutnya haram terkena tempat suci, ya, apakah itu masjid, musholla, mushaf, ya, kitab-kitab agama itu tidak boleh terkena najis. Ya. Baik, pembagian najis ini sudah kita kenal, ya. Saya ingin secara cepat saja di sini, nanti biar kita bisa mendalami praktek ibadah wudhu, kemudian tayamum dan mandi junub. Ya. Baik, yang pertama, manakah najis yang masuk kategori najis ringan? Najis ringan itu ada 3 kriteria. Yang pertama, kencing bayi laki-laki. Jadi harus bayi laki-laki, karena bayi perempuan dia otomatis langsung masuk kategori najis sedang, gitu ya. Yang kedua, anaknya belum berusia 2 tahun, ya. Yang ketiga, anaknya belum makan selain ASI, gitu ya. Maka kalau terpenuhi 3 kriteria ini, najis itu masuk kriteria najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya tidak perlu dicuci pakaian itu, tidak perlu dikucek, tidak perlu diapa-apain ya. Kalau memang kita sedang berada di luar, sedang gendong anak laki-laki, berusia belum 2 tahun, belum makan selain ASI, maka tinggal ambil air seukuran telapak tangan sedikit aja, kemudian kita percikkan di atas tempat bayi atau tempat ompolan bayi laki-laki tadi. Tidak perlu dikucek-kucek, tidak perlu dicuci, tidak perlu diganti. Kalau misalnya kita pada ketika itu berada di luar dan sulit mengganti pakaian. Karena apa? Sebenarnya najis ringan itu najis yang dimaafkan. Jadi percikan itu secara simbolik diajarkan oleh Rasul. Kata Rasul, yurashu min baulis sabi wa yughsalu min baulil jariyah. Kata Nabi, kencing bayi laki-laki itu cukup dipercikkan saja di atasnya. Sementara kalau kencing bayi perempuan itu perlu dicuci. Mengapa? Ulama pada hari ini mencoba menganalisa, walaupun ketika itu para sahabat Nabi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi tidak bertanya mengapa gitu ya. Nah, sekarang ulama kemudian menguraikan sebabnya satu, kadar kekentalan air kencing bayi perempuan itu lebih dibanding bayi laki-laki, sehingga baunya lebih pesing gitu ya. Yang kedua, suhu kencing bayi laki-laki itu lebih tinggi, sehingga kata para ulama itu boleh lebih kuat membunuh kuman. Sementara kalau kencing bayi perempuan itu lebih rendah suhunya. Ya, ini di antara hal-hal yang penting kita ketahui terkait dengan kencing bayi laki-laki atau kencing bayi perempuan. Selanjutnya, najis sedang. Najis sedang itu segala sesuatu yang berasal dari manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa, yang tidak masuk kategori najis ringan, gitu ya. Nah, jadi kotoran manusia, kotoran hewan, kemudian anak kecil, orang yang sudah dewasa, termasuk orang tua, itu semuanya masuk kategori najis sedang, gitu ya. Cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya
dicuci, dibersihkan sampai hilang 3 unsurnya, unsur warna, unsur rasa, dan unsur bau. Kalau 3 unsur ini sudah hilang, maka najis sedang itu dianggap sudah bersih. Sementara najis berat itu segala sesuatu yang berasal dari anjing dan babi. Ya. Nah ini kita perlu bersihkan 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan air tanah ataupun tanah. Gitu ya. Baik, berikutnya. Kita ingin uraikan, nah ini diantara bagian ataupun jenis-jenis najis sedang, darah, nanah, ya, muntah, bangkai, susu hewan yang haram dagingnya, benda yang keluar dari kemaluan, gitu ya. Nah, ini semuanya masuk kategori najis sedang, gitu. Baik, secara umum kalau kita bicara najis, gitu ya, itu ada beberapa cara menghilangkan najisnya atau membersihkannya. Ada istilahnya kalau najis itu sendiri itu dengan cara disamak atau diistihalah, ya. Walaupun tidak semua najis itu bisa kita bersihkan utuh, ya, objeknya. Misalnya kulit sapi atau kulit kambing yang baru disembelih itu tadinya dia najis, ya, karena ada darah yang menempel, yang bercampur pada kulit hewan. Nah, itu bisa bersih kalau sudah disamak, dibersihkan gitu ya. Jadi darahnya dibuang, ya, barulah kemudian bisa dimanfaatkan apakah sebagai beduk atau sebagai kerajinan tangan, berupa rebana atau rebab, atau mungkin berupa makanan yang kita konsumsi, ya, berupa kerupuk kulit. Nah, ini pastikan kerupuk kulit itu sudah disamak sebelum dia diproses, gitu ya. Nah, yang kedua ada pula yang istihalah. Istihalah ini proses untuk menguraikan mana unsur-unsur najis dengan mana unsur-unsur yang halal, ya. Nah, ini misalnya pada air PDAM, gitu ya, kan dikasih obat, gitu ya, agar dia netral kembali, ya. Begitu pula nanti yang berkaitan dengan dengan parfum, ya. Parfum ini kata para ulama ada istihalah, gitu ya. Jadi memisahkan unsur-unsur yang tadinya najis itu menjadi tidak najis atau menjadi suci, gitu ya. Nah, ini secara umum terkait dengan najis, gitu ya. Tadi kita katakan bahwa kalau najis sedang prinsipnya hilang 3 unsur, gitu ya. Unsur warna, aroma, dan rasa. Kalau hilang 3 unsur ini, maka sesuatu itu sudah dianggap suci dari najis sedang, gitu ya. Baik, berikutnya hadirin sekalian, kita akan uraikan terkait dengan wudhu, ya. Terkait dengan wudhu, ya. Pertama kita perlu tahu, ya, bahwa ketika kita bicara wudhu, ya, maka wudhu itu ada beberapa keutamaan, ya. Jadi dia tidak semata-mata untuk kita melakukan ibadah sholat, tidak semata-mata kita ingin membaca Al-Quran, tapi ingin mendapatkan pahala dari wudhu itu sendiri, ya, dari wudhu itu sendiri. Jadi kata para ulama, pertama berdasarkan hadis Rasul, maka wudhu itu menjadi peluntur dosa, seperti mana yang Nabi sabdakan, ma min mri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadzunub man lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullah, ya. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang masuk waktu sholat kemudian dia memperbaiki wudunya, memperbaiki khusyuknya dan rukuknya, maka hal itu akan menjadi kafarat dari dosa-dosa yang dia lakukan selama dia tidak melakukan dosa besar, gitu. Ini diantara keistimewaan mereka yang berwudu, gitu. Dan wudu secara umum itu punya 4 hukum, ya. Ada wudu yang wajib, ada wudu yang sunnah, ada wudu yang makruh, ada wudu yang haram, ya. Nah, ini masing-masing itu punya kriteria. Kapan wudu itu menjadi wajib? Kalau wudu itu menjadi syarat sahnya sholat. Nah, kita tidak boleh sholat kalau tidak berwudu. Hadisnya sahih kata Rasul, la salata bi ghairi tuhur, ya, tidak sah sholat kalau tidak disertai dengan toharoh, gitu ya. Nah, ini wajib kita berwudu. Ada yang sunnah. Nah, sunnah ini apabila hal itu tidak diwajibkan tapi dianjurkan, ya. Seperti misalnya muazin. Muazin itu ketika dia azan tanpa wudu, azannya sah.
tetapi sunnah hukumnya kalau dia berwudu terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga ada kalanya makruh. Ya. Kapan makruh? Ini ketika dia sudah berwudu ya untuk sholat, tetapi dia belum menggunakannya untuk sholat dan belum batal, tapi dia berwudu kembali. Nah ini juga makruh hukumnya kata para ulama. Jadi upayakan wudu yang sudah kita lakukan itu kita manfaatkan dulu, kita gunakan. Ya. Yang keempat ada kalanya haram. Nah, kapan wudu itu haram? Kata para ulama diantaranya adalah kalau dia berwudu menggunakan air yang dia curi, ya dari tetangga, ya dari siapa aja, ya. Kalau dia mencuri air untuk berwudu maka hukum wudunya haram, ya. Nah ini sekelumit berkaitan dengan hukum wudu. Baik, dalil kewajiban wudu tadi kita sudah bacakan beberapanya. Diantaranya adalah Quran surah Al-Maidah ayat 6. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Ini dalil yang jelas, yang terang mewajibkan kita berwudu kalau mau mendirikan sholat. Dan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasul, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat seseorang di antara kalian jika dia berhadas sehingga dia berwudu, gitu ya. Baik, rukun wudu. Rukun wudu secara umum ada 6. Ya, yang pertama niat. Jadi sebelum seseorang berwudu pastikan kita sudah berniat. Niat, hadirin sekalian, dalam hati aja, ya. Meskipun ulama mengatakan boleh dilafalkan kalau seandainya melafalkan niat itu menguatkan hati, ya, kata Dr. Syekh Wahab Zuhaili, kata beliau, boleh melafalkan niat kalau seandainya melafalkan niat itu bagian dari taqwiyatan lil qalbi, menguatkan hati. Tapi kalau kita cukup dengan dalam hati saja, itu sudah memadai, ya. Misalnya kita mau berwudu, dalam hati kita menyebutkan, ya Allah, sengaja saya melakukan wudu ya untuk melakukan sholat, cukup begitu. Ya cukup begitu. Jadi tidak perlu harus tekstual nawaitul wudu ya di raf'il hadathi ya mustaqbilal kiblati misalnya gitu ya, itu nggak perlu ya. Yang penting kita sudah menyebutkan kita mau berwudu lillahi taala untuk melakukan ibadah sholat gitu. Ya, itu berniat. Imam Syafi'i menganjurkan kita berniat itu ketika kita mulai membasuh wajah. Jadi ketika kita mulai membasuh bagian wajah, maka ketika itulah kita melakukan wudu, gitu ya. Ada pula pendapat yang lain, ketika kita mulai membasuh kedua tangan, melakukan yang sunnah sebelum berwudu ya. Jadi membasuh kedua tangan, maka ketika itulah kita berniat untuk berwudu, gitu. Selanjutnya setelah kita berniat, maka kita membasuh wajah, ya, membasuh wajah, ya. Mana yang dikatakan wajah? Yang dikatakan wajah itu adalah batas tumbuh rambut, ya. Nah, jadi di kepala sampai ke dagu, kemudian dari batas kedua cuping anak telinga. Jadi tatkala kita berwudu, laki-laki atau perempuan, pastikan ya kita mengambil air di tangan atau di keran itu, langsung kita tumpahkan ke wajah, ya, dan kita usap semua bagiannya gitu. Yang wajib rukun itu kita basuh 1 kali saja, ya. Jadi dibasuh 3 kali itu sunnah. Jadi kita pada bagian ini belum membahas yang sunnah, kita bahas yang rukun dulu. Rukun itu kalau 1 saja tidak terpenuhi maka batal keseluruhan ibadah wudhu. Jadi pertama kita basuh wajah, gitu ya. Nah, ini mengenai seluruh bagian wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan Nabi mengajarkan dari ujung jari tangan gitu ya. Nah, jadi dari ujung jari tangan itu kita misalnya ada di keran gitu ya, ada di keran, maka air itu mengucur, maka mulailah kita membasuh ujung jari tangan ya, kemudian kita ratakan gitu sampai ke batas siku gitu. Jadi jangan ngepas banget di titik siku ini, tetapi upayakan lebih ya. Bahkan Nabi mengajarkan sunnah hukumnya itu nanti kita akan uraikan sampai pertengahan lengan. Jadi yang wajib itu sampai batas siku saja gitu ya. Nah, ini ingat kita basuh dari ujung jari tangan sampai ke siku. Karena perintahnya jelas kata Allah, "Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah wajah kalian
dan basuhlah tangan sampai siku. Jadi ada keterangan dalam Al-Qur'an kalau berwudu itu dari ujung jari tangan sampai siku, jangan terbalik. Gitu ya. Nah, ini kalau yang terbalik maka perlu diperbaiki. Selanjutnya, mengusap sebagian kepala, wamsahu biruusikum ya. Nah, jadi sebagian kepala. Ulama berbeda pendapat ya, sebagian kepala itu ukurannya kadarnya seperti apa ya. Kalau Imam Ahmad ya, beliau mengatakan seluruhnya, seluruh kepala gitu ya. Nah, itu sampai ke tengkuk kemudian dibalikkan lagi ke depan gitu. Nah, ini kalau cara Imam Ahmad memahami dalil tadi ya. Ini dalilnya sama tapi ulama menguraikan berbeda. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan sulus au rubu'u ya, sepertiga atau seperempat kepala atau aktsaruha atau sebagian besar gitu. Kalau Imam Syafi'i kata beliau sebagian kecil saja. Bahkan kata beliau kalau seseorang hanya mengusap satu helai rambut aja yang tumbuh di kepalanya itu sudah memadai bagian rukun yang keempat mengusap sebagian kepala. Jadi ulama sendiri berbeda pendapat terkait dengan tata cara kita mengusap kepala. Namun, kendati ulama berbeda pendapat terkait dengan mengusap kepala, tapi mereka bertemu pada satu kesepakatan, yaitu kalau mengusap seluruh kepala, itu lebih afdal dan lebih utama. Nah, jadi bagi yang bisa, maka itu lebih utama. Gitu ya. Baik, berikutnya membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki sama juga perintahnya kata Allah ya wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika membasuh kaki itu dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Jadi tidak terbalik gitu ya. Nah, jadi kebanyakan orang kadangkala terbalik. Jadi menyiram dari arah mata kaki baru kemudian diratakan air ke ujung kaki. Harusnya dari ujung jari kaki ya kita bersihkan gitu ya, itu naik sampai ke mata kaki gitu. Nah, jadi itu cara kita membersihkan atau membasuh kaki. Kemudian ditutup dengan tertib. Jadi kalau kita sudah membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki, ingat ya, judulnya membasuh, jadi tidak mengusap. Maaf ya, perlu ya, saya koreksi sedikit. Kebanyakan di antara kita, saya temukan itu kalau di keran, kalau bagian membasuh kaki itu sama sekali tidak disentuh. Kebanyakan kita hanya buka keran saja, kemudian menaruh kaki di bawah keran, di bawah kucuran air. Ya, semoga pejuang syamil tidak begitu ya. Kalau ada perlu dikoreksi. Jadi harusnya ketika kita membuka air keran itu sambil digosok. Jadi kata para ulama imrarul yad. Jadi menggunakan tangan itu meratakan air ke celah-celah kaki sampai kita ratakan ke atas mata kaki. Jadi tidak cukup semata-mata hanya membasahi kaki dengan air, tapi harus digosok dan dicuci. Karena perintahnya adalah wa arjulakum ilal ka'bain, itu nanti atopnya kepada wajah. Basuhlah wajah, basuhlah tangan, dan basuhlah kaki. Hanya kepala yang judulnya diusap. Nah, jadi berbeda ya. Membasuh, mengusap itu dua hal yang berbeda. Ini terkait dengan wudhu. Semoga bisa dipahami insya Allah ya. Baik, berikutnya apa saja yang mensyaratkan seseorang berwudhu? Setidaknya ada 4 hal ya. Yang pertama, ketika kita mau sholat. Yang kedua, menyentuh mushaf. Ketiga, khutbah Jumat, dan keempat, tawaf. Gitu ya. Baik, ini sebelum kita lanjut, tadi ada yang sudah raise hand ya. Saya rasa mungkin bisa direspon langsung. Mungkin ada yang penting yang mau ditanyakan, mungkin kita bacakan dulu ya. Sebentar. Sebentar, tadi ada yang maaf. Oh, belum ada ya? Oh, udah ada ya? Baik. Apa najis yang bisa membatalkan wudhu? Baik, jika setelah selesai sholat, kita baru tersadar ada kotoran, muazin baik. Ya. Hadirin sekalian ya, jadi saya sudah membaca, kita coba nanti akan dalami sedikit terkait dengan masalah najis. Baik, sebelum itu, kita pastikan dulu tadi terkait dengan wudhu, semuanya sudah memahami ya. Saya kembali nge-share screen.
Jadi kalau tadi itu rukun, ya. Jadi rukun itu artinya wajib kita lakukan. Kalau satu rukun aja tidak terpenuhi, maka batallah keseluruhan ibadah wudunya. Ya, tadi kita sudah uraikan tentang syarat wajibnya berwudu, kemudian sunnah-sunnah wudu. Nah, ini penting ya. Sunnah-sunnah wudu ini tujuannya satu, ya, untuk lebih menyempurnakan toharoh kita. Yang kedua, untuk menambal, boleh jadi pada hal-hal yang rukun itu ada kekurangan atau ketidaksempurnaan, maka tujuan yang sunnah ini melengkapi, menyempurnakan yang rukun. Yang pertama, mencuci kedua tangan sebelum kita berwudu. Membaca basmalah, ya, berkumur-kumur, ya. Berkumur-kumur ini tujuannya membersihkan sisa makanan pada mulut. Karena kalau kita sedang sholat, ada sisa makanan di celah gigi sebutir nasi, kita telan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Maka tujuannya berkumur-kumur itu membersihkan semua sisa kotoran. Istinsyar ya, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan, ya. Kemudian menyikat gigi, ya, baik dengan pasta gigi ataupun dengan siwak, silakan. Meresapkan air ke jenggot bagi yang punya jenggot, gitu ya, hukumnya sunnah. Melakukan basuhan anggota wudhu itu 3 kali. 3 kali pada wajah, 3 kali tangan, ya. Kemudian boleh pula 3 kali pada mengusap kepala, meskipun mayoritas para ulama kalau kepala itu hanya 1 kali aja diusap, ya. Termasuk kemudian membersihkan telinga, ya. Jadi tadi membasahi seluruh kepala, membersihkan telinga boleh menggunakan 2 jari kelingking atau 2 jari telunjuk. Nabi biasanya menggunakan 2 jari kelingking untuk membersihkan telinga tatkala beliau membasuh kepalanya. Jadi kalau basuh kepala beliau itu kemudian langsung beliau masukkan kelingking ke telinga dan seraya mencuci dalam telinga menggunakan kelingking. Boleh pula menggunakan telunjuk. Mendahulukan yang kanan, baru membasuh anggota yang kiri, ya. Selanjutnya takhlil. Apa itu takhlil? Menyela-nyela, ya. Nah, ini terutama bagian-bagian tubuh yang punya banyak ruas, ya, seperti tangan, ya, kemudian telinga mungkin atau jari kaki, gitu ya. Ini hukumnya sunnah. Nah, ini adab berwudu. Adab saja artinya melengkapi, ya. Jadi menghadap ke arah kiblat, ya. Berwudu di tempat yang tinggi supaya airnya tidak tergenang di kaki kita, tidak berbicara sepanjang berwudu. Ustadz, kalau berbicara bagaimana? Kalau berbicara penting itu tidak membatalkan wudu. Menggerakkan cincin, ya, bagi yang punya cincin di jari kanan ataupun jari kiri, maka sunnah hukumnya menggerak-gerakkan. Ya, berkumur dan istinsyak dengan tangan kanan, ya. Berwudu sebelum masuk waktu sholat itu juga adabnya. Memasukkan jari kelingking tadi, ya, ke yang basah ke dalam telinga, melebihkan jangkauan wudu. Nah, kata Nabi pada hari kiamat umat Islam itu akan datang dengan wajah berseri-seri. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin tampak lebih bercahaya, maka hendaknya dia melebihkan anggota wudunya. Di antaranya adalah wajah, kemudian tangan dan kaki. Jadi ketika kita membasuh bagian itu upayakan lebih, ya. Nah, jadi wajah itu, ya, lebihkan sampai ke telinga, tangan itu sampai ke pertengahan lengan, membasuh kaki itu sampai ke tengah betisnya, gitu ya. Nah, jadi jangan ngepas banget di bagian mata kaki, gitu. Selanjutnya tidak mengeringkan wudu, sunnahnya begitu, ya. Mengapa? Kata Nabi, ketika orang berwudu maka dosa-dosanya akan diampuni sampai tetes air terakhir yang menetes dari tubuhnya bekas basuhan wudu. Nah, jadi kalau kita buru-buru dielap, dikeringkan, maka dosanya loadingnya belum dosanya belum habis semuanya. Jadi itu lebih utama. Tapi kalau karena faktor dingin, cuaca dan lain sebagainya, ya bisa dikeringkan. Tidak apa-apa ketika seseorang berwudu kemudian mengeringkan dengan handuk, sholat wudunya tetap sah. Selanjutnya bersyahadah dan berdoa setelah kita berwudu, ya, seperti mana doa yang kita baca, ya, setelah kita berwudu. Selanjutnya apa aja yang membatalkan wudu? Nah, satu, keluar sesuatu dari kemaluan, kubul, dubur, keluar apa aja, baik itu cairan atau benda padat, maka hukumnya membatalkan wudu. Yang kedua, muntah.
Nah, ini ada khilaf ya, muntah yang membatalkan wudhu yang disepakati oleh para ulama kalau muntahnya banyak. Kalau muntahnya cuma sedikit, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Yang ketiga, tidur. Tidur yang membatalkan wudhu, satu, tidur yang nyenyak, dipanggil-panggil nggak nyaut. Gitu, ya. Atau tidur yang memang dia sudah meletakkan punggungnya itu di kasur atau di lantai. Gitu ya. Nah, kalau dia duduk atau bersandar, pantatnya belum terangkat, ulama menyebutkan tidur seperti ini tidak terkategori tidur yang membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Ya, nah, ini meskipun ada perbedaan di kalangan para ulama, kalau Imam Syafi'i mengatakan menyentuh kemaluan, ya itu membatalkan wudhu, baik ada syahwat ataupun tanpa syahwat. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal sama sekali karena ada sahabat bertanya kepada Nabi, apa hukumnya orang yang menyentuh kemaluannya kalau dia sudah berwudu? Kata Nabi, innama huwa bid'atun minka. Bukankah kemaluan itu bagian dari dirimu? Nah, dalil ini dijadikan sandaran oleh Imam Abu Hanifah, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Kemudian pendapat Imam Malik, ya, kemudian juga sebagian pendapat dari ulama mazhab Hambali mengatakan menyentuh kemaluan dengan syahwat barulah membatalkan wudhu. Termasuk menyentuh lawan jenis. Ya, lawan jenis yang ajnabi atau ajnabiyah, ya, orang yang orang lain, ya, bukan keluarga, bukan mahram, maka ulama juga berbeda pendapat dengan tiga pendapat tadi, ya. Tidak batal sama sekali, atau batal, atau yang ketiga itu batal kalau disertai dengan syahwat. Yang kelima, ya, dalam hal ini termasuk nanti tertawa ataupun terkekeh. Ya. Secara umum, kata para ulama, kalau orang tertawa terbahak-bahak, kalau dia sedang sholat, maka batal sholatnya, tidak batal wudhunya. Hanya dalam mazhab Hanafi mengatakan, kalau orang sedang sholat, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, maka dua hal yang batal, kata Imam Abu Hanifah. Yang pertama batal sholatnya, yang kedua batal wudhunya. Nah, jadi subhanallah, ya. Kemudian murtad. Ya, ini terkait dengan ibadah wudhu, gitu ya. Baik, mungkin sebelum kita ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan dulu beberapa tambahan terkait dengan wudhu, ya. Jadi wudhu ini, hadirin sekalian, menjadi satu proses yang penting menuju sempurnanya sholat, menuju khusyuknya sholat. Ya. Oleh sebab itu, pastikan kita berwudhu dengan sempurna, berwudhu dengan ihsan, seperti mana yang Nabi sebutkan di hadis yang saya bacakan di awal. Kata Nabi, kalau sudah masuk waktu sholat, maka ada laki-laki atau perempuan yang memperbaiki, ya, ihsan dalam wudhunya, maka itu akan menjadi sebab, ya, khusyuknya sholat dan dia mendapat pahala yang besar, gitu, ya. Baik, itu saya rasa untuk menyempurnakan bagian wudhu, ya.